Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Semoga rekan-rekan masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih bersemangat mengikuti perkuliahan pada sore hari ini. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vigo Alimbel dengan NIM 2018-210735 akan memulai presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang perikanan yang efektif dan kreatif. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita tidak lepas dari namanya iklan. Ketika kita menonton televisi, mendengar radio, ketika kita membuka sosial media, seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain. Dan bahkan ketika kita jalan-jalan pun pasti kita tidak lepas dari namanya perikanan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena sebenarnya memang benar perikanan tersebut ditujukan atau ditargetkan kepada kita sebagai konsumen ataupun masyarakat yang ingin dikenalkan tentang produk tersebut. Jadi iklan tersebut memang sengaja dibuat untuk memperkenalkan produk tersebut kepada kita agar kita mengetahui dan berminat untuk membeli produk tersebut ataupun memakai jasa tersebut. Seperti contohnya ketika kita menonton televisi, kita melihat adanya iklan Indomie dengan slogan Indomie seleraku yang menampilkan penyajian dari Indomie yang terbilang sangat lezat tanpa mencobanya terlebih dahulu. Pasti kita pengen untuk membeli Indomie tersebut karena dengan gambar-gambar yang disajikan atau video yang disajikan di iklan di TV, kita pengen mengetahui rasanya sehingga kita membeli di toko-toko terdekat. Nah, ini terbilang cukup sukses dalam periklanan Indomie. Mengapa? Karena dengan slogan Indomie seleraku itu telah menanamkan positioning dari Indomie sendiri di benak masyarakat. Sehingga dengan adanya positioning ini diharapkan masyarakat tertarik untuk membeli Indomie ini. Nah, sebelum saya cukup jauh, saya ingin menjelaskan apa sih itu perikanan. Perikanan adalah informasi yang diberikan oleh seseorang, instansi atau lembaga ataupun perusahaan yang berisi pesan menarik yang ditujukan kepada konsumen ataupun masyarakat pada umumnya. Nah, memang iklan ini dibuat semenarik mungkin agar masyarakat atau konsumen itu sendiri tertarik untuk membeli dari produk dari yang perusahaan yang mengeluarkan iklan tersebut. Contohnya, ketika kita menonton televisi, kita melihat adanya iklan Jarum 76. Nah, yang berisi iklannya itu berisi tentang kontes jin. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan rokok 76 itu sendiri, tapi dengan iklan yang menarik, yang lucu, sehingga menarik keingintahuan dari masyarakat ataupun konsumen ataupun pengguna rokok itu sendiri untuk mencoba dari produk Jarum 76 ini. Iklan ini terbilang cukup sukses karena walaupun tidak nyambung tetapi bisa menarik keingintahuan dari konsumen dengan adanya izin yang lucu yang bisa kita lihat di TV. Masyarakat terbilang cukup ingin tahu dengan produk 76 ini, sehingga masyarakat yang merokok atau sebagai pengguna rokok itu membeli dari produk 76 ini sendiri. Saya akan menjelaskan tentang menciptakan iklan yang efektif. Kapan sih iklan itu dikatakan efektif? Iklan dikatakan efektif apabila telah mampu dan mencapai tujuan yang diinginkan pemberi iklan. Di sini ditekankan kepada sisi output dari penyelesaian sebuah iklan tersebut. Nah, di sini saya permudah dengan contoh, yaitu ketika sebuah perusahaan ataupun seseorang itu membuat iklan, itu mengharapkan adanya 200.000 pembelian pada produknya. Nah, di sini dengan mengharapkan 200.000 pembelian tersebut, bagaimana sih cara ataupun berapa sih biaya yang harus dikeluarkan dalam membuat iklan tersebut? Contohnya dengan membuat banner ataupun membuat brosur, mencetak brosur ataupun mengiklankan di sosial media. Dengan biaya segitu diharapkan adanya feedback dari target iklan ataupun konsumen yang dituju itu melakukan pembelian sebanyak 100.000 unit. Baru bisa dikatakan iklan itu efektif ketika dengan biaya segitu kita bisa mencapai tujuan dari pembelian iklan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Juanda, NIM 2018-210737 dari kelompok 6, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja kriteria iklan yang dapat dikatakan iklan efektif. Yang pertama, iklan merupakan perwujudan dari strategi pemasaran. Nah, iklan dapat dikatakan efektif hanya jika sesuai dengan elemen pemasaran lainnya dan terpadu satu sama lain. Contohnya, iklan advertorial. Nah, iklan advertorial ini cenderung seperti iklan jurnalistik. Contohnya mungkin ada di majalah-majalah atau iklan yang ada di koran dan sebagainya.
atau juga sebagai contoh iklan-iklan yang memanfaatkan hal-hal viral saat ini. Contohnya iklan provider, Telkomsel, atau iklan eksis yang memanfaatkan viralnya tarian-tarian yang ada di TikTok. Yang kedua, iklan yang efektif berasal dari perspektif konsumen. Iklan harus dibuat dengan sesuai keinginan dan nilai yang ditetapkan oleh konsumen, bukan yang dibutuhkan oleh pemesan. Dengan kata lain, iklan yang efektif merupakan penghubung pembuat produk dengan target pasar. Contohnya, iklan produk air mineral itu perspektif konsumen merupakan air yang sehat. Maka dari itu, pembuat pasar haruslah membuat iklan tersebut bagaimana caranya agar konsumen tersebut setuju dan menunjukkan kalau air mineral yang mereka jual itu dibilang sehat. Yang ketiga, iklan menemukan jalan unik untuk menembus ledakan iklan. Pembuat iklan akan terus berkompetisi untuk mendapatkan perhatian konsumen. Kenapa? Karena konsumen sendiri pastinya sudah melihat banyak iklan-iklan yang beredar. Nah, bagaimana caranya pembuat iklan ini harus mendapatkan perhatian konsumen yang secara lebih, karena konsumen sendiri pasti menilai iklan-iklan mana saja yang menurut mereka cocok untuk di kebutuhan sehari-harinya. Yang keempat, iklan yang efektif tidak akan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Nah, ini maksudnya itu ini mencerminkan ketika periklanan bisnis yang cerdas, konsumen akan belajar ketika merasa tertipu dan akan mengembalikan lagi kepada pembuat iklan. Maksudnya iklan harus sesuai dengan apa yang disajikan oleh produk tersebut. Tidak boleh ada kata menipu dalam produk tersebut. Semisal produknya HP. Nah, pembuat iklan produk HP tersebut harusnya menjelaskan kelebihan-kelebihan HP yang tersedia dari produknya tersebut. Tidak boleh dilebih-lebihkan karena akan cenderung dikhawatirkan sebagai penipuan produk. Yang kelima, mencegah ide kreatif yang didapat strategi yang tidak jelas. Tujuan iklan ini adalah untuk menginformasikan, menginspirasi, dan menjual produk. Tujuan iklan bukan sekedar menjadi kreatif. Jadi, pembuat iklan mungkin bisa memasukkan kata-kata atau hal-hal yang bisa memotivasi konsumen atau pelihat iklan untuk memberikan inspirasi mereka atau menginformasikan kelebihan-kelebihan dari produk mereka. Selanjutnya, kreativitas elemen Ken. Ada beberapa persetujuan bahwa iklan yang kreatif mencakup keterhubungan, yaitu connectedness, kesesuaian, appropriateness, dan kebaruan, novelty, atau disingkat CAN. Keterhubungan connectedness itu sendiri artinya keterhubungan menunjukkan apakah iklan dapat mewakili empati akan kebutuhan data keinginan target konsumen dalam menentukan pilihan mereknya pada kategori produk. Iklan dikatakan terhubung apabila merefleksikan motivasi konsumen. Sebagai contoh, apabila sebagai besar target konsumen memberikan perhatian khusus dan tertarik pada status sosial ketika membeli mobil baru, dan ternyata iklan gagal dalam merefleksikan peran status sosial, maka iklan tersebut tidak akan diterima oleh konsumen. Keterhubungan iklan adalah relevan dengan target konsumen, mengandung informasi dan merefleksikan keinginan emosional yang diinginkan oleh konsumen saat melakukan pembelian atau saat mencoba produk tersebut. Yang kedua, kesesuaian atau appropriateness. Kesesuaian berarti iklan harus memberikan informasi yang berhubungan dengan merek. Dalam satu kategori merek, iklan menyediakan pesan untuk target guna menyampaikan pemosisian suatu merek dan untuk menangkap kekuatan merek dan kelemahannya dalam bersesian dengan kompetitor iklan tersebut. Selanjutnya, kebaruan atau novelty. Iklan yang baru adalah iklan yang unik, segar, dan tak terduga. Ia membedakan dari harapan konsumen untuk merek pada iklan tipikal kategori produk tertentu. Kebaruan menarik perhatian konsumen terhadap iklan sehingga lebih terkait dengan proses penyampaian informasi.
Kebaruan adalah elemen yang paling sesuai berasosiasi dengan kreativitas iklan. Hal penting untuk dipahami adalah kebaruan ini satu-satunya elemen pada kreativitas. Terima kasih atas kesempatannya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Fajar Ramadan, NIM 2018-210748. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang membuat pesan menjadi melekat. Nah, lebih dari menjadi kreatif, pembuat iklan menginginkan iklannya menjadi melekat apabila audiens memahami pesan yang kita sampaikan oleh pembuat iklan. Jadi ada kesederhanaan. Kesederhanaan itu, iklan yang melekat harus mudah dan mempunyai makna yang dalam. Dan kemudian ada tak terduga. Tak terduga itu iklan yang melekat membangun ketertarikan dan rasa ingin tahu ketika mereka menyimpang dari dari harapan target audiens. Kemudian ada kenyataan atau kekonkretan. Jadi konsep ide melekat membutuhkan citra yang dibandingkan dengan wujud yang nyata. Kemudian ada kredibilitas. Kredibilitas itu iklan yang melekat merupakan iklan yang terpercaya, seperti contohnya iklan Indomie yang mengatakan bahwa Indomie memiliki cita rasa yang unik dan sesuai dengan lidah semua umur. Kemudian ada emosional. Emosional itu banyak pembuat iklan memasukkan konsep ketertarikan perasaan dan emosional konsumen. Selanjutnya akan saya menjelaskan tentang kesuksesan dan kesalahan iklan. Jadi pesan iklan itu dianggap memberikan nilai proporsi kepada pembaca atau pendengar. Nah, nilai proporsi adalah esensi pesan dan hadiah untuk konsumen atas waktu yang melebihi iklan. Jadi hadiah ini tuh berupa informasi yang dibutuhkan tentang merek atau yang menunjukkan pengalaman yang menyenangkan. Walaupun itu membuat pesan yang dapat meyakinkan, penting untuk diciptakan iklan yang efektif, tetapi belum cukup. Oleh karena itu, pesan iklan dapat dikonsepkan menjadi 4 klarifikasi. Jadi yang pertama itu kampanye sukses, yang kedua kesalahan pemasaran, dan yang ketiga itu kesalahan agensi, dan yang keempat bencana yang sempurna. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktan Wahyu Adinata, NIM 2018-210762. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang 2 hal. Yang pertama yaitu pesan iklan, dan yang kedua yaitu membuat laporan kreativitas. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu tentang pesan iklan. Pesan iklan dianggap memberikan nilai proporsi kepada pembaca atau pendengar. Nilai proporsi adalah esensi pesan dan hadiah untuk konsumen atas waktunya melebihi iklan. Hadiah ini berupa informasi yang dibutuhkan tentang merek atau menunjukkan pengalaman yang menyenangkan. Walaupun membuat pesan yang dapat meyakinkan adalah penting untuk diciptakan iklan yang efektif, tetapi belum cukup. Oleh karena itu, pesan iklan dapat dikonsepkan menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama ada kampanye sukses, dan yang kedua ada kesalahan pemasaran, dan yang ketiga ada kesalahan agensi, dan yang terakhir ada bencana yang sempurna. Langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua, yaitu tentang laporan kreativitas. Adalah persetujuan antara agensi dan klien tentang rujukan kampanye iklan. Walaupun laporan kreativitas berbeda-beda di setiap kondisi, tetapi secara garis besar, laporan kreativitas ini harus menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama tentang latar belakang, yang kedua tentang audien, dan yang ketiga tentang pikiran dan perasaan, dan yang keempat tentang tujuan dan pengukuran, yang kelima tentang hasil perilaku, yang keenam tentang pemosisian, yang ketujuh tentang pesan dan media, yang kedelapan tentang strategi, dan yang terakhir tentang detail elemen. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bagas Adi Gunawan, NIM 2018-210766.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai alternatif gaya periklanan kreatif. Alternatif gaya periklanan kreatif dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, gaya kreatif rencana penjualan unik. Maksudnya di sini adalah pembuat iklan menciptakan keistimewaan atau keunggulan atas keunikan atribut produk yang menunjukkan arah yang dalam dan membedakan manfaat konsumen. Lalu yang kedua yaitu gaya kreatif cita merek. Maksudnya di sini adalah pembuat iklan berusaha mengembangkan citra atau identitas suatu merek dengan menghubungkan antara merek dengan simbol. Dalam menghubungkan merek dengan simbol, pembuat iklan menarik arti dari suatu yang ada di dunia secara alami dan memindahkannya ke merek mereka. Seperti contoh Aqua. Lalu yang ketiga yaitu gema gaya kreatif. Strategi yang digunakan untuk iklan gema ini merupakan perpanjangan dari riset struktur kampanye iklan untuk mencontoh gaya hidup yang dilakukan oleh target pasar yang diinginkan. Lalu yang keempat yaitu gaya kreatif emosional. Strategi emosional ini dapat digunakan oleh hampir semua merek, tetapi strategi ini akan lebih baik digunakan untuk kategori produk yang memang berhubungan dengan emosi seperti makanan, fashion, pengharum, dan lain-lain. Lalu yang kelima yaitu gaya kreatif umum. Pembuat iklan menggunakan tipe kreatif umum ini membuat klaim bahwa perusahaan apapun yang memasarkan merek pada kategori produk bisa membuat iklan yang sama. Pembuat iklan tidak berusaha untuk membedakan mereknya dari pesaing atau mengklaim keunggulannya. Strategi ini cocok untuk iklan yang mendominasi kategori produk. Lalu yang keenam, gaya kreatif pencegahan. Metode ini sering digunakan oleh pembuat iklan pada kategori produk dan jasa yang jumlahnya relatif sedikit. Iklan pencegahan adalah strategi yang cerdas ketika mengklaim keunggulannya lebih cepat, maka akan mencegah pesaing untuk mengklaim hal yang sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rantai MNN dan metode tangga sebagai pedoman menciptakan rumusan iklan. Konsumen atau pelanggan harus menjadi penentu utama dalam pesan iklan. Konsep rantai MNN memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami hubungan konsumen atau pelanggan dengan pesan iklan. Aspek merek yang diiklankan seperti contoh ukuran, kinerja produk, kualitas, aspek estetika, dan lainnya. Merek konsumen yang terdiri dari menerima atau menghindari ketika mengkonsumsi merek seperti keamanan, kenyamanan, dan nilai jatuh saat dijual kembali merupakan akibat dari aspek yang telah diiklankan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Atas kesempatannya, nama saya Ibrahim Abdul Rasid dengan NIM 2018-210787. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode tangga. Metode tangga ini adalah sebuah metode atau riset yang telah dikembangkan untuk mengidentifikasi beberapa hal. Yang pertama yaitu atribut, lalu konsekuensi, dan nilai. Yang pertama yaitu atribut. Atribut sendiri ini adalah unsur-unsur dari suatu produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pembelian, seperti merek, kemasan, garansi, pelayanan, dan sebagainya. Lalu konsekuensi sendiri ini adalah suatu perancangan produk di mana jika kegagalan, di mana tidak ada yang memesan, itu merupakan sebuah konsekuensinya. Lalu yang terakhir yaitu nilai. Nilai atau value dari suatu produk dapat diidentifikasikan sebagai rasio antara apa yang konsumen dapatkan dan apa yang konsumen berikan. Konsumen mendapatkan manfaat dari suatu produk dan memberikannya, akhirnya ingin membelinya, seperti itu. Metode ini dinamakan tangga karena menggambarkan sebuah bangunan, sebuah hierarki atau tangga yang berhubungan antara atribut dengan merek. Lalu selanjutnya yaitu pencitraan perusahaan dan kasus periklanan. Iklan citra perusahaan berusaha untuk meningkatkan reputasi suatu perusahaan, membangun nama baik untuk perusahaan dan produknya, atau mempersepsikan dirinya dengan kegiatan positif dan sosial. Seperti contohnya semisal ada sebuah perusahaan baru, mereka akan mencari posisi di mana perusahaan mereka berada dengan
menarik minat konsumennya melalui iklan, mengiklan produk mereka yang baru secara besar-besaran. Dan iklan sendiri ini juga bisa berguna untuk perusahaan yang citranya memburuk, mungkin seperti ada yang kena kasus dan lain sebagainya. Jadi dengan melakukan iklan ini dapat memperbaiki citra sebuah perusahaan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aulia Abdillah Brianto, NIM saya 2018-210-833. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya menjelaskan tentang perusahaan advokasi periklanan. Bentuk lain dari iklan perusahaan ini yaitu iklan advokasi. Ketika menggunakan iklan ini, maka perusahaan berada pada posisi kontroversial pada kepentingan umum dengan pilihan mempengaruhi pendapat masyarakat. Iklan ini iklan yang digunakan untuk mendukung pesan atau isu tertentu, biasanya berkaitan dengan isu-isu publik, sosial, atau politik. Iklan ini dapat juga diarahkan pada audiens tertentu atau target umum seperti aktivis politik, kelompok konsumen, atau lembaga pemerintah lainnya. Ya, selanjutnya iklan persoalan. Iklan persoalan ini adalah topik yang kontroversial. Eksekutif bisnis dibagi menjadi apakah bentuk iklan ini menunjukkan alokasi efektif sumber pendanaan bagi perusahaan. Iklan tersebut seringkali berpusat pada isu-isu yang sedang berlangsung, seperti contohnya pendidikan, politik, pemberdayaan wanita, pembangunan pedesaan, hak-hak konsumen, masalah sosial, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, sebuah organisasi yang ingin memperkenalkan program pengobatan kanker kepada komunitasnya yang dapat meluncurkan kampanye penggalangan dana untuk mendukung sebuah pembentukan pusat kesehatan. Terima kasih.